Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bersyukur Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan memberkati kita dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru. Dan saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan tema jiwa yang tergoncang. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya, bila ketenangan itu kita dapat, berarti kita dekat dengan Allah. Kalau ketenangan itu tidak ada dalam kehidupan kita, sehingga digantikan dengan rasa khawatir, takut, gelisah, dan lain sebagainya, kita harus koreksi diri. Apakah kita dekat dengan Allah atau tidak? Karena jawaban firman Tuhan hanya dekat Allah saja, ketenangan itu kita dapat. Amin. Kalau kita mau melihat di dalam Mazmur pasal 42, seorang pemazmur mengatakan pada 42 ayat yang ke-6, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku." Kata-kata yang sama pada ayat yang ke-12, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku." Amin. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kegelisahan itu sedang menimpa dalam kehidupan kita sehingga mengakibatkan jiwa kita tertekan. Orang yang tertekan jiwanya itu enggak gampang loh saudara obatnya. Sulit. Ada contoh saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Perikopnya angin ribut diredakan. Ini peristiwa yang seringkali kita dengar ya. Berapa banyak khotbah pun diambil dari ayat ini juga. Murid-murid kisahnya ya seperti ini. Murid-murid merasa takut oleh karena tiba-tiba di tengah danau terjadi angin badai topan membuat kapal mereka oleng. Air mulai masuk ke dalam kapalnya, tetapi mereka tahu Yesus justru di buritan tidur nyenyak. Sehingga murid-murid membangunkan Yesus, "Guru, guru, kenapa engkau tidak peduli akan kami?" Dan lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Namun ayat 40 kita dengar baik-baik. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi seorang kasih dalam Tuhan inilah. Seringkali ini murid-murid ini setiap hari loh bersama Yesus menyaksikan mujizat, mujizat dan mujizat. Pengajarannya pun banyak membuat orang terkagum-kagum sehingga mereka yang tidak percaya menjadi percaya, mereka yang bukan pengikut menjadi pengikut. Banyak kisah-kisah ajaib yang mereka alami, tetapi di saat ini berbeda. Murid-murid kehilangan pengajaran, murid-murid kehilangan keyakinan. Mereka bahkan merasa bahwa dia akan mati di tengah danau yang begitu menakutkan. Jiwa yang tertekan. Jiwa yang tertekan membuat kegelisahan, ketakutan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka lupa ada Yesus bersama dengan mereka. Kisah yang lebih lagi ya di dalam, tetap saya senang mengambil dalam Injil Markus pasal 14. Kisah di mana murid yang tangguh ternyata lemah oleh karena jiwanya tergoncang. Yaitu seorang murid yang bernama Petrus. Kisah di sini adalah Petrus menyangkal Tuhan. Bayangkan saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa perjalanan Yesus mengangkat kayu salib ke Bukit Tengkorak. Ini membuat hati murid-murid tercerai-berai. Petrus mengambil langkah menyelamatkan diri sendiri, tetapi sayangnya Petrus dilihat oleh seorang hamba dari imam besar bahwa sesungguhnya orang ini pengikut atau bersama-sama dengan Yesus. Sampai berkali-kali Petrus menyangkal, "Tidak tahu aku itu." Kenapa bisa terjadi saudara? Jiwa yang tertekan.
Jiwa yang tertekan itu bahaya, saudara. Engkau bisa menyangkal bahwa Yesus oleh karena jiwamu telah tertekan. Nah, sekarang tertekan oleh karena apa? Bisa diakibatkan oleh karena ekonomi. Bisa diakibatkan oleh karena sakit penyakit. Tetapi itu bukan jawaban. Ada juga orang karena orang kaya. Jiwanya tergoncang. Karena apa? Dia takut di mana hartanya akan lenyap oleh karena orang yang tidak baik akan dia. Jadi harta itu tidak mempengaruhi kesejahteraan jiwa. Ada orang tidak memiliki apa-apa, jiwanya tentram. Tapi ada banyak orang yang tidak memiliki apa-apa, jiwanya tergoncang. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tahukah Anda apapun juga itu menyangkut semuanya. Bisa dari sakit penyakit, bisa ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ya, dalam doa. Kalau engkau terjepit di dalam ekonomi atau kesehatan, di sini dinyatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Keinginanmu apa? Sembuh. Nyatakan di dalam doa. Kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dan yang sangat penting dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan izinkan engkau di mana posisimu tidak menguntungkan mungkin oleh karena kesehatanmu terganggu. Berdoa dalam permohonan. Permohonan itu kayak orang ngemis, saudara. Memohon. Kalau engkau tahu bahwa permohonanmu ini baik untuk kesembuhan dirimu, Tuhan pasti tahu. Kalau engkau dalam keadaan mungkin ekonominya kurang menguntungkan karena usahamu sudah diambang kebangkrutan. Di sini dikatakan, nyatakanlah segala keinginanmu. Kalau keinginanmu supaya usahamu kembali bangkit kembali, doakan di hadapan Tuhan, minta tolong. Ya, lakukan apa yang Allah mau dengan ucapan syukur. Yang seringkali kita berdoa nggak ada syukurnya, saudara. Mengeluh dan mengeluh. Kalau orang mengucap syukur itu bibirnya berbeda. Ada senyum, amin. Kalau orang mengeluh, itu berbeda bibirnya. Ya, merengut, cemberut, tidak ada ketenangan. Hanya mengumpat salah dan salah semuanya. Itu orang yang gak memiliki ucapan syukur. Ayo, saya ingin mengajar atau membawa Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Pengenalan kepada Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kedekatan kita dengan Allah itu seperti apa sih? Kita baca dalam Mazmur pasal 23. Saudara bisa baca ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan, dikatakan apa? Sepanjang masa. Arti kesimpulan dari ayat ini, gembala yang baik, tugasnya apa sih? Tak lain dan tak bukan mengayomi. Kalau dia melihat domba-dombanya dalam keadaan lapar, dia akan mencari makanan untuk memberi makan pada domba-dombanya. Amin. Kalau kita sebagai domba, di mana kita kehausan, gembala yang baik akan langsung bertindak, membawa air supaya kita minum dengan puas. Lebih hebat lagi di saat kita terancam suasana dengan suasana yang tidak menguntungkan bagi kita. Gembala yang baik, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dia pasti akan mengamankan kita seaman-amannya. Karena dia adalah penyelamat di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya gembala yang baik adalah Yesus. Hanya dekat dengan gembala yang baik, maka kita sebagai domba, kita akan mengalami ketenangan. Inilah firman Tuhan di pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa.
Hamba rindu firman Tuhan ini selalu menjadi rema dalam kehidupan hati kami. Setiap sidang jemaat GBTI Lembah Dieng, supaya mereka bertumbuh imannya sekalipun angin badai topan. Pencobaan baik itu sakit, penyakit, perekonomian kami, keuangan kami yang tidak membaik. Kami tetap menyerahkan sepenuhnya di dalam doa permohonan. Akan Tuhan pulihkan semuanya menjadi baik. Karena kami percaya Engkau adalah gembalaku yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, haleluya, amin.